Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Seperti biasa gue ditemenin sama Ayas. Ayas nih selalu gue plot di materi-materi penting. Materi-materi penting nih, ngomongin pertandingan penting juga. Yang seperti teman-teman tahu adalah babak 16 besar Porto Juventus melawan Porto. Aduh, kacau nih. Parah sih, parah. 2-1. Kita kemarin ngobrol di video kita yang sebelumnya kan pede semua tuh skornya. Ya. Pede semua. Pede semua. Lu waktu itu skornya berapa lu? 3-1. Itu balik kayaknya moral jadi buat Porto ya. Kok 2-0. Enggak ada. Nah, ini gimana nih, Yas? Kita memprediksikannya gimana nih? Sesuai dengan apa yang kita prediksikan apa bakal ngasih kejutan nih? Tapi sih jangan ngasih kejutan lah. Tapi feeling gue sih apa? Malah prediksi yang leg pertama itu terkejadian di leg kedua gitu. Oh gitu ya. Jadi kita comeback kemungkinan. Comeback ya. Yakin gue gitu. Gue masih pengen nonton Juventus Di UCL. lebih jauh, Ya. lebih panjang di UCL. Jadi kayaknya ya kalau kalahnya harus sama Porto, gue belum siap sih. Ya. Kecuali kalahnya sama tim di atas atau selevel sama Iya, belum siap ya. Kecuali lu temunya Munchen gitu kan. Ya yang level-levelnya emang sama lah, setara. UCL banget lah gitu. Ya, sedikit mengenai kita leg pertama nih. Gua notice sedikit adalah kita banyak banget blunder. Ya kan? Golnya adalah di detik, bukan menit. Gitu gak sih? Betul. Blundernya sangat fatal sih. Sekelas Bentancur kayaknya sekelas main profesional ya. Iya. Apalagi di Juve. Fatal banget sih itu. Lu lihat kan kesalahannya. pas dia habis ngoper, dia tuh kayak nggak ngeliat di sisi kiri. Iya. Kayak kosong gitu kayak. Dan emang kalau gue perhatiin Bentancur di Pirlo mungkin juga cuman menang karena intersepsi ya. Dilihat dari beberapa pertandingan dia intersepsi memang bagus, tapi kalau untuk udah saat megang bola, waduh bener-bener dia kehilangan, kayak kagetan gitu, kayak gemeteran megang bola. Kalau udah di pressing ya, megang bola saat di pressing itu kayaknya dia gemeteran. Cuman kalau waktu kayak kemarin counter attack, kita nggak usah jauh-jauh. Pertandingan kemarin lawan Spezia itu Bentancur saat nge-press orang, nge-intercept orang, akhirnya counter attack jadi bagus sih gitu. Tapi kalau dia udah di pressing sama pemain lawan, itu benar-benar sering banget missnya. Entah itu miss passing atau miss gerakan bolanya dia itu salah, visinya dia salah gitu loh. Itu sih. Padahal Bentancur musim-musim sebelumnya nggak kayak gitu. Iya, aneh juga kayak sih. gitu. Aneh emang. Bagus Bentancur menurut gua. Terus juga di babak keduanya kan juga kayak gak siap. Yang kebobolan Juventus. Ya. Mungkin detik juga itu. Itu parah banget. Siap. Kalau gol yang kedua itu di detik babak kedua main, gue perhatiin sih gue lebih nyorotin belakangnya Juve ya. Di belakang Juve kenapa jadi setelah diuji sama Roma, setelah diuji sama Inter, kenapa sama Porto malah nggak siap gitu loh, di menit-menit krusial gitu maksud gue. Jadi bukan karena Portonya hebat. Betul, kemarin sih memang Porto biasa aja soalnya. Biasa aja. Itu golnya benar-benar jelas blunder Juve ngasih Porto gitu loh. Kan kata analisis pengamat bola baru bangunnya menit 80. Betul, baru bangun habis itu kan Chiesa diganti siapa ya? Ada yang masuk deh itu pergantian menit 80. McKennie kalau nggak salah. Ya pokoknya ada pergantian di menit 80. Baru di situ mulai ada golnya Chiesa tuh. Iya. Sebelumnya aduh kacau. Nontonnya udah perubahannya sih ada ya. Juventus ini nontonnya udah pada panas enak semua. Tapi ya dengan adanya gol Chiesa, gue yakin banget Juve bakal comeback. Oh iya, itu sebenarnya nggak gol Chiesa aja, kayak misalkan pas Bentancur pertama kebobolan tuh, gue masih tenang kan. Gue masih menit 1 lu kebobolan ya sudah masih panjang. Iya, masih bisa comeback kasarnya. Masih bisa comeback. Ini malah menit 1 tuh babak kedua kejebolan lagi. Waduh. Apa sih nggak jelas gitu ya. Sekelas Juve sih bermain di UCL dengan tipe kayak gitu sih nggak bisa dimaafin sih gitu. Oh iya. Oke, kita lihat ada data apa yang bisa kita omongin, yang bisa kita angkat isunya biar ini nih nanti Porto sama Juve nih bakal terjadi apa nih. Oke, kita lihat slide pertama ada apa? Juventus siapa nih prediksinya yang main nih? Sama sih masih karena Arthur juga belum tentu main, Dybala apalagi Dybala udah 17 laga ya. Enggak, gue tadi baca sekilas statistik Dybala 17 laga tanpa Dybala. Kayaknya ini banget nih tahun ini dia, cobaan banget buat dia. Mau jadi bandera malah melempem seperti ini.
udah perbaruan kontraknya juga. Padahal sebenarnya salah satu duet idaman ya. Idaman sih. Dybala Ronaldo. Kalau kita Dybalanya Dybala 2016 ya. Ya. Betul. Tapi dengan adanya Chiesa Bang, gue perhatiin waktu dia Dybala sempat main bareng sama Chiesa itu antik sih, tiktaknya dapat gitu maksud gua berharap 3 gitu di depan gitu. 3-3 lah. Nggak mau, Pirlo tuh nggak bisa. Cuman ya mungkin juga Dybala memang nggak bisa sayap ya. Iya. Atau kembali lagi kayak Allegri dulu 4-2-3-1 gitu loh. Dybala di belakang Ronaldo atau di belakang Morata, Ronaldo di kiri, Chiesa di kanan, itu kayaknya mewah sih. Gitu loh. Yeah. Morata, Ronaldo, Dybala, Chiesa itu mewah sih. Ya gini deh patokannya. Dybala Higuain bagus. Iya. Dybala Higuain aja bisa, kita bisa final loh. Final dikasih Higuain bisa final, Allegri gila. Gue akuin si Allegri emang kadang bikin superior ya, kadang batunya keluar juga. Jadi ada maksudnya ada satu komen, gue ngebaca di sosmed atau ngebaca di mana ya. Tanpa Ronaldo aja kita bisa final UCL. 2 kali Joy. 2 kali. 2 kali kita final UCL tanpa Ronaldo. Dan Dybala posisinya pada itu ya tune in lah. Dybala waktu yang satunya sebelumnya Orison Conte kan, masih zaman-zamannya Tevez. Kita bicara yang nggak terlalu jauh lah, masa-masanya Dybala deh. Iya kan, Dybala aja. Apa mesti ini lagi? Kita beli mesti orang Argentina lagi nih. Siapa nih kira-kira nih? Soalnya kita orang Argentina final tuh. Tevez orang Argentina, Dybala Higuain orang Argentina. Oke. Ya kan? Kita lihat nih, ini berarti statistik yang kemarin ya. Statistik pertandingan leg pertama ya. Leg pertama. Ball possession berarti di Juve ada di sini, di away. Ball position emang Juve jauh banget. Karena emang ngejar gol. Benar-benar ngejar gol. Dan dia Porto benar-benar nggak berkembang permainannya, cuman permainan waktu gol pertama dan gol kedua setelah itu nggak terlalu berbahaya. Nggak ada. Jadi menurut gua ini kayak total shoot aja. Juve shoot on targetnya 5. Shot off targetnya sampai 4. Iya kan? Totalnya 12. Menurut gue ini bukti bahwa Juve juga serius sebenarnya. Yeah. Cuman bentuk permainannya memang nggak sebagus yang kita pengen. Tapi kalau kita pikir lagi Bang, kita keluar dari statistik ini, kipernya Porto memang gila ternyata Bang. Gitu loh. Kuat banget dia gitu. Makanya kemarin saat digempur habis-habisan dan berapa kali kita peluang masih banyak loh kemarin. Gitu loh. Tapi ya kembali lagi Portonya lagi pas aja tuh kipernya. Makanya pas golnya Chiesa sih gue ketawain tuh kiper. Emang ngeselin banget tuh kiper. Kalau lawan Juve nggak taunya ternyata dia juga clean sheet berapa kali kan. Yeah. Jadi ngeliat data ini sebenarnya gue sangat yakin bahwa Juve ini bisa ngelewatin Porto. Yeah. Nih kita lihat nih kayak di sini ada data namanya shoot inside box. Jadi artinya lu bisa nge-shoot di dalam kotak penalti. Sampai 7. Artinya kan lu kotak penaltinya Porto tuh bisa dites. Longgar lagi. Iya. Longgar kan berarti. Mungkin ini ada crossing yang bisa masuk. Mungkin ini bisa main one two yang bisa masuk atau dribbling pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti. Artinya kan peluang gol paling gede ya dalam kotak penalti. Betul. Iya kan? Lu nge-shoot nggak harus keras, asal terukur aja kalau dalam kotak penalti bisa gol. Ya kayak golnya ini deh, golnya kemarin Ronaldo space-nya. Iya. Apa kerasnya sih? Enggak. Dia cuma ukur doang. Benar. Setuju gua kalau masalah sampai 7 shoot inside box-nya itu yakin sih Juve bisa ini. Cuman ya gua lagi mikirnya jangan sampai kita yakinnya kayak lawan Lyon tahun lalu gitu loh. Tahun lalu kita lawan Lyon udah yakin ya nggak taunya bablas, malah kalah kan, kena penalti di awal. Walaupun kita comeback dan menang akhirnya gitu, tapi kan nggak lolos kalau agregat away. Mungkin juga kita harus gol pertama ya. Harus. Maksudnya gol di awal. Gol di awal harus. Ya menit 20 tuh harusnya udah ada gol. Harus ada gol, jadi buat nyemangatin jadi apa namanya? Iya. Naikin mental dan spiritnya pemain Juve sih. Iya, lo jangan sampai di menit 60-70 masih belum gol. Itu acak-acakan tuh. Itu bisa acak-acakan tuh, kecuali kalau mereka punya mental kayak Ronaldo ya. Ronaldo gue perhatiin sih gila sih waktu lawan Juve kita masih. Tapi kan Ronaldo juga sih Ronaldo. Iya, tapi Ronaldo sendiri kan 2 gol Ronaldo waktu lawan Lyon. Iya. Bener-bener bayangin lawan Lyon aja Ronaldo bisa shoot jauh dari jauh gitu kan pakai kaki kiri. Selain dari data ini juga menunjukkan passingnya Juve banyak banget, ada 500. Superior banget ini ya, Juve. Ya, dari data ini nggak bisa menunjukkan bahwa Porto ini lebih baik dari Juventus. Betul. Atau menyamakan pun nggak bisa. Data ini nggak bisa menyamakan. Ini kan ibaratnya statistik kan berarti dia udah ngitung ya. Jadi kita nggak bisa bicara Porto jelek apa sih? Kenapa bisa begini? Karena kita suka Juve? Enggak gitu, karena memang datanya juga mengatakan
Porto di bawah Juve. Di bawah Juve. Di Porto berarti menang back doang ini kalau dilihat. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ada Juventus yang masih nggak pede Juventus lolos, nggak pede karena apa? Iya. Jelas leg pertama kita superior dari datanya gitu. Apalagi yang gue perhatiin sih data di sini nih yang terlihat backnya Porto, yang pertahanan Porto bagus sih, sampai 2 lawannya dia menang. Possession tackle-nya dia menang, clearance-nya dia menang. Jadi ngalahin Juve waktu lawan Porto kemarin adalah Juventus sendiri. Juventus yang ngasih itu ke Porto gitu. Sangat disayangkan. Bukan Portonya hebat. Bukan Portonya yang mewah gitu. Makanya gue bilang ini parah sih kalau misalkan kita Porto nggak bisa lewat. Parah udah. Tapi gue berharap tuh hanya Pirlo ya, karena Pirlo kalau 2N gini biasanya bagus gitu. Dia belajar dari kesalahannya. Ya, gitu. Waktu lawan Inter pernah kalah, terus akhirnya dia menang. Lawan Barca juga gitu 2-3 kan. Makanya gue kalau disuruh milih antara Lazio sama Porto ini kan berdekatan tadi. Gue berharap Porto ini difokusin. Walaupun Lazio juga pengennya fokus biar Scudetto ya. Iya. Tapi maksud gue cobalah titik beratkan ke Porto ini, Porto, kita harus ya. lewat nih. 16 besar men, kalau kalah tuh kayaknya gimana gitu. Dan Juve antiknya kalau dia udah lolos semifinal biasanya final sih. Berapa tahun ini kan dia kalahnya di per 8. Kalau nggak perempat. Perempat paling sering. Perempat paling sering. Makanya per 8 final lawan Porto tuh kayaknya nggak menunjukkan kalau Juventus tuh klub elit. Iya. Malah jatuhnya ke bumi lagi ya. Ini omongannya Agnelli. Gue sih ya gue keluar topik sedikit ya. Agnelli sih menurut gue fatal ya. Dia berjanji waktu pembangunan dia ditunjuk jadi presiden, kemudian pembangunan J Stadium itu dia berjanji bahwasanya Juve mau dibikin digdaya di Eropa di dalam 5 tahun dia bilangnya di konferensi persnya dia itu. Ternyata sampai detik ini yang enggak sih. Gitu Agnelli malah sering banget bongkar pasang. Entah itu memang direktur scoutnya yang seperti keinginannya atau memang Agnelli-nya gitu. Makanya banyak Juventus ini nyalain Pirlo. Gue sih nggak nyalain Pirlo. Gue lebih menitik beratkan kenapa Agnelli milih Pirlo gitu loh dengan orang yang baru melek. Nah setelah dia udah dipilih ya kita sebagai supporter atau fans dukung dulu aja gitu sampai benar-benar tidak di luar angan-angan kita gitu. Jadi ibaratnya Agnelli kok nggak mau ada di level yang terus stay di top ya? Iya gitu. Kan harusnya kan kalau dari Allegri itu loncatnya ke Zidane. Nah, kenapa jadi ke Sarri gitu? Iya, loncatnya ke Sarri. Iya, wallahualam ya. Gue juga nggak tahu sih. Loncatnya dari Sarri ke Pirlo menurun nih generasi. Iya benar. Gue juga nggak tahu sih kenapa sampai Sarri itu kenapa sih gue nggak tahu. Apakah memang ada problem antara Agnelli dengan Nedved dengan Morata? Gue juga nggak tahu. Cuman memang yang lo bilang tadi bang di Agnelli ini kenapa nggak mau stay di top gitu? Setelah Allegri 2 kali final, berarti kita harus lebih gitu. Iya. Harus lebih dari Allegri. Ini kenapa milihnya Sarri yang saat itu cuma numpang Scudetto buat gua gitu loh di Juve. Iya. Ya kasarnya kan kalau mau level-level top kan bisa aja pelatih kayak ada Zidane, Pep. Padahal Zidane udah sempat nganggur kan gitu loh. Iya. Ya artinya Zidane kan sama Juve bukan hal yang baru ya. Nah iya, ini bahkan diisuin ini ke Pirlo mau ditendang buat ya gue kembali lagi sih kalau Pirlo memang sesuai target bisa masih ada di top 4 aja. Artinya masuk UCL masih worth it lah buat kedepannya. Cuman ya kembali lagi manajemennya benar harus melek gitu. Kalau gue runner up gue sih. Gue nggak bisa ditawar. Pokoknya Juventus kalau mau stay di top, kalau lo nggak stay itu runner up. Runner up tuh ibaratnya bukti kalau lo adalah tim gede. Tim gede ya. Karena setelah 9 tahun beruntun kemudian di runner up masih nggak terlalu jauh ya. Iya dong, iya kan. Lo MU di Ferguson nih. Yeah. Gue lihat statistiknya waktu kita bukan berarti gue suka MU ya, tapi gue lihat statistik kan waktu itu kan Ferguson kan masuk pelatih legend ya. MU itu jarang ke 4 atau 5 selama Ferguson. Dia kalau nggak di runner up 3 juara. Parah sih menurut gue. Gila sih. Nah, menurut gue tuh stay topnya tuh segitu tuh. Gue sempat berpikir lo ngomong Ferguson, gue sempat pikir Allegri di Fergusonan di Juve. Harusnya. Gitu. Cuman memang apa ya kalau pelatih di Juve itu nggak bisa panjang sih. Selipi-lipinya aja kan. Termasuk Allegri panjang. Cuma 5 musim. Allegri panjang. Ya 5 musim. Iya, Allegri panjang juga. Nggak bisa panjang pelatih di Liga Italia mah. Iya. Siapa yang bisa panjang pelatih Liga Italia? Oke, lanjut lagi deh. Nah, ini sekalian ini ya rating ya. Ini rating kemarin nih. Iya, rating kemarin. Aneh, Bentancur 373. Iya, Bentancur ini bagus ya. Bohong. Apa karena interceptnya atau apa? Gue juga nggak tahu sih. Ini SofaScore dari. Enggak, ini bukan SofaScore. Ini apa ini?
Ini apa? Sofa kan? Sofa. Sofa. Gue dari kemarin berapa kali pengen ngeritik ininya penilaian Sofa, dari mana gue nggak tahu. Karena di penilaian yang lain kayak Wascors yang lebih kompatibel, ya nggak begini gitu loh. Kayak Bentacur kita jelas-jelas kemarin Rabiot oke lah, asis kan dia juga. Rabiot, iya dia buka peluang ya. Peluang Chiesa kan dia. Iya, buka peluang Chiesa. Malah di sini disebutnya Alexandro jelek ya. Alexandro jelek mungkin faktor yang waktu gol kedua ya. Gol kedua iya bengong kan. Tapi sama Bentacur sih gue lucu gitu kalau Bentacur di sampai nilai 7. Ya mungkin karena kalau misalkan Bentacurnya mengawal pertandingannya kali ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi ya kita menilai sendiri aja. Nah, karena gue sedikit membandingkan ini dengan penilaian lain gitu kayak Wascarat atau ya apa ya itu beberapa media-media luar itu nggak membesarkan seperti ini Bentacur, malah dianggap Bentacur itu 4,5 paling terflop kemarin itu gitu loh. Oke, nanti kita cari analisis statik yang sesuai dengan keinginan kita. Iya. Oke, formasi selalu 4-4-2. Ini gue selalu omongin sama siapapun mengenai ya gue karena ini cedera ya, Morata cedera sih, Kulusevski kasihan sebenarnya ada di situ ya. Jadi flop ya. Akhirnya kita bangga ya karena Inter kalah milih Kulusevski lebih milih Juve, malah sekarang Kulusevskinya kayak tertekan gitu jadi karena posisinya di striker kanan, bukan kemampuannya. Karena dia bingung. Dia lebih ke Robben juga ya. Penyerang sayap. Dia bukan penyerang dalam begini yang duet dua pemain gitu di depan, nggak bisa dia mengisi. Dan mungkin dia juga belum kebentuk chemistry-nya sama Ronaldo. Iya betul. Jadi gua rasa udah gitu dia masih muda juga ya. Kulusevski ini ya di luar dari pertandingan lawan Porto nih sangat sayang gitu, dipaksakan untuk berduet dengan Ronaldo di posisi seperti itu. Mendingan ya harusnya dia ada di Federico Chiesa aja sekalian. Iya. Tapi gue juga nggak tahu sih apakah kalau Chiesa ditaruh di sini bagus juga. Iya. Emang rumit. Ya kembali rumit sih. Salahnya karena nggak ada striker lagi. Ya itu benar. Ya kemarin gue juga kita bahas sedikit tentang manajemen yang benar-benar fatal sih di Januari, mereka blunder fatal gitu, tidak memasukkan satu striker pengalaman gitu maksud gue. Karena saat-saat kayak gini nih Morata di luar dugaan kita kena penyakit tiba-tiba kan, penyakit lambung. Apa bisa dikata? Masa ya kita mesti mainin pemain muda di saat tuntutan tinggi gitu kan. Jadi ya ini sih karena disebabkan kita nggak ada pemain lagi. Nggak ada pemain lagi. Akhirnya Dybalanya cedera. Kulusevski-nya dikorbanin gitu loh. Jadi padahal, sekarang dipanggil luar. Padahal Dybala yang pas lagi lawan Milan bagus. Iya. Iya. Pokoknya kalau Dybala lagi bersinar lawannya Ronaldo, duetnya sama Ronaldo tuh canggih sebenarnya. Canggih. Dybala canggih. Cakep. Dybala sama Higuain aja bisa sampai final UCL. Iya. Jadi menurut gue ya emang karena nggak balik ke performanya aja sih. Ya gue sih berharap tuahnya Danilo ya. Danilo nih, kita kemarin final UCL ada Alves, barangkali ada Danilo kan. Terus kalau untuk tengah, duetnya ganti lah ya, jangan Bentacur Rabiot. Menurut gue sih nggak cocok sih. Menurut gue nggak cocok Bentacur sama Rabiot. Bener-bener bisa dibilang dua pemain bagus tapi nggak bagus saat disandingkan gitu loh. Mungkin dua-duanya bagus gitu, nggak bisa menafikan itu juga. Cuman kalau disandingkan jadi duet nggak ada chemistry menurut gue gitu. Atau mungkin satu tipe permainan gue juga nggak ngedalamin banget sih, tapi kelihatannya emang nggak ada bangun chemistry antara keduanya sih. Rabiot Arthur lah ya. Rabiot Arthur harusnya. Ya mudah-mudahan sih udah main belum nanti kira-kira. Ya kemarin sih updatean itu tadi kalau nggak salah tadi updateannya Arthur udah mulai main-main pakai bola ya gitu loh. Mudah-mudahan sih bisa. Kalau mau main lawan Porto, gua rasa di lawan Lazio dia harus main di menit-menit terakhir. Akhir ya. Karena ya ngeri juga dia baru habis cedera langsung pertandingan yang tensinya tinggi. Betul. Sayangnya nanti nggak keluar kemampuannya. Jadi harus jadi tertekan ya. Iya, harus dimulai. Ya kalau mau sih Ronaldo tuh mainin McKennie-nya di tengah, tapi Pirlo. Cuman kan Pirlo kayaknya jarang banget ngasih kesempatan McKennie di tengah. Gue juga heran. Sering Pirlo sih pernah, cuman tuh nggak sesering kayak duet Rabiot Bentacur. Iya, betul. Kenapa di sayap? Tapi kemarin itu ya pertandingan kemarin tuh lawan Spezia gue ngeliat Bernardeschi sih bisa nih buat jadiin left back gitu loh. Dijadiin back gitu. Biar McKennie jangan dijadiin sayap palsu gitu loh. Kesian McKennie-nya.
Iya, memang McKennie ini bukan main di lebar lapangan, bukan main di sayap lebar lapangan. Lu lihat gak waktu lawan Barca, McKennie sampai musuk mulu. Ya, berapa kali dia masuk ke dalam tuh. Menurut gue sih McKennie kayak di level 2.0 sih gitu. Ya sayang. Tapi walaupun dia main di sini juga berfungsi dengan baik. Kelihatan sih masih ada. Berfungsi dengan baik. Tapi maksud gue biar tengahnya tuh bagus lah spiritnya lah. Kalau duetnya adalah McKennie dan Rabiot. Karena sejauh ini ya kalau nggak beli pemain lagi ya memang Rabiot yang Ramsey yang ngina-ngina. Iya, Ramsey. Lagi cedera juga kan? Gitu. Terus ada data apa lagi? Taruh sebelum ini gue pengen lihat ada menarik sih pemain Porto menurut lu? Kemarin gue sih nggak ada sih. Nggak ada. Cuman antik aja kemarin nama kipernya gue beneran, makanya pas dia ada di sini ada 71 ya wajar sih. Porto beberapa kali save-nya bagus dia kipernya. Gitu loh. Kan kayak kemarin kan kita ngomongin kayak ada pemain Lazio atau siapa sih? Oh iya malah nggak main dia. Si Anderson. Anderson. Taunya ada Corona yang memang Jesus Corona ini diwanti-wanti sama Alexandro. Gitu. Tapi nggak ada yang tampil banget. Nggak ada yang terlalu mencolok. Nggak ada yang mencolok. Kipernya aja sih kalau buat gue mencolok. Nggak ada yang mencolok. Jadi sangat disayangkan sih nih Juventus nggak bisa lewatin Porto ya. Harus bisa lah. Iya. Oke. Oh ini 7 pertandingan terakhir. 7 pertandingan terakhir. Juventus ini kemarin datanya baru sampai Verona. Sebelumnya kan menang ya. Kalau gua yang bilang sama lo, Juventus nih memang hasilnya nggak jelek semua, tapi tadi yang gua bilang sama lo, pertandingannya nggak konsisten. Kan gue pernah bilang kan waktu di beberapa video sebelumnya kita, gue mendefinisikan Juve dengan tiga kalimat yang lo tanya. Salah satunya inkonsisten. Banyak pertandingan di sini mencekam banget. Iya, kayak lawan Verona itu lucu sih menurut gue sampai kejebolan begitu gitu. Ini menit-menit akhir jadi 1-1 dan seri kehilangan 2 poin di saat Milan juga kehilangan poin. Kita buat ngejarnya jadi gimana gitu kan. Kemarin kan Milan kehilangan poin, seandainya kita menang Verona bisa lebih dekat kan nggak sampai. Iya. Jadi maksud gua ya itu dia tadi gitu loh. Hasilnya juga bagus tapi permainannya nggak konsisten. Jadi kayak gini, kalau lo hari ini main bagus kayaknya besok lo harus mainnya jelek. Iya, jadi kayak gitu. Jadi ketebak alurnya. Abis lawan Verona kan lawan Spezia-nya mainnya bagus. Jadi kayak ketebak alurnya ya. Cuman baru kemarin doang 3 pertandingan kita cuma dapat 1 poin kan. Yang lawan Napoli kita kalah, lawan Porto kalah, lawan Inter kita seri kan, walaupun di Coppa kasarnya maksudnya cuma dapat ada 1 poin. Kayak gitu kan, abis lawan Porto jelek, langsung lawan Juventus lawan Crotone bagus. Pas abis lawan Crotone bagus, lawan Verona jelek. Ini polanya kayak pola bandar anjir, gila. Bagusnya jelek. Gua gak demen nih kalau waktu Allegri tuh gila Juve tuh bener-bener nggak di flat gitu. Bagus deh saat ketinggalan pun di 2000 ya nih buat Juventus ini yang ngarepin Scudetto Juve ya tetap harus hati-hati sih, karena Juve saat Allegri comeback itu di 2015 2016 ngeflat dia menang terus di akhir. Kalau Pirlo masih angin-anginan nih, ya berharap sih boleh lah kita Scudetto dan lewatin Porto tentunya yang kita bahas sekarang. Iya, karena kan kalau ngeliat di pola hasilnya begitu. Iya. Abis besok lo main bagus, main jelek. Depannya main jelek. Kacau deh. Ya mudah-mudahan, makanya gue bilang nih, gue ngerinya lawan Lazio digas, pas lawan Porto lu mendingan kalau gayanya begini, udah lawan Lazio standar lah. Yang penting jangan kalah dulu. Iya. Gue justru gitu, kalau polanya adalah ketika lo habis main bagus, lo besoknya main jelek. Enggak lah, berharaplah lawan Lazio bagus, lawan itu juga bagus. Mudah-mudahan lawan Lazio bagus, lawan Porto bagus. Berarti ibaratnya kebangkitannya timnya Pirlo nih. Iya. Yoi, terus oke, abis. Ya, itu sih menurut gua ibaratnya kesimpulan dari gua adalah Juventus sangat bisa melewati Porto. Dari datanya sangat bisa melewati Porto. Gua pas kalah 2-1 kayak nggak ngerasa Juventus udah selesai sih. Karena ya tadi gua ngeliatnya kita superior ya. Iya. Kan banyak juga teman-teman yang pas kalah 2-1, udahlah Juventus nggak bakal bisa khususnya untuk ngelewatin Porto ya. Kalau nggak bisa juara UCL ya kita nggak tahu. Tapi kalau nggak bisa ngelewatin Porto kayaknya nggak mungkin. Iya. Kalau gua ngelihatnya ya Juventus masih superior. Iya. Nah, gimana ya? Kalau menurut gua sih ya kembali Bang ya, gua tetap masih merasa Juve ini bakal lolos gitu.
Beda halnya dengan lawan Lyon kemarin. Lawan Lyon kemarin gue lebih menyorotin pelatihnya ya. Pelatihnya kayak udah nggak ada chemistry akhir-akhir itu setelah lockdown itu kayaknya udah nggak ada chemistry, kita hancur loh. Akhir tadinya beda 9 sama Inter di peringkat 2 jadi beda 1 di akhir. Itu menurut gue chemistry pelatihnya udah ngaco tuh. Nah kalau sekarang sih gue berharap tuahnya Pirlo ini seperti Allegri ya. Saat ya, kita waktu lawan Tottenham 2-2 jadi 2-1 di kandang Tottenham. Kemudian ATM dari 2-0 jadi 3-0 ya kan. Itu gila sih menurut gua gitu loh. Madrid dari 3-0 jadi 3-1 dengan gol kontroversial di akhir gitu. Banyak cerita ajaib Allegri. Ajaib Allegri. Iya, final dua kali final. Itu sih gila sih, 2 kali final Chelsea. Istimewa banget dah. Istimewa. Ya lu dengan duet kayak Hendra Pjanic aja bisa final. Bisa, Hendra Pjanic loh kita lawannya Casemiro, Kroos, Modric yang udah ketahuan kasarnya. Dan saat itu lawan Madrid entah kenapa Juve seakan diunggulin padahal Madrid itu dua kali berturut-turut saat dia sebelumnya juara UCL. Mau 2 kali karena kita kan. Akhirnya 3 kali karena Liverpool. Iya, gila sih. Makanya kalau mengaca di 2017 skuadnya masih banyak yang dipakai sekarang. Iya dong. Alexandro. Iya kan? Backnya juga masih Bonucci Chiellini. Bedanya masih ada Barzagli waktu itu 2017. Sekarang itu kan langsung pensiun ya musim depannya. Emang udah nggak cocok level Barzagli main di final UCL. Iya dia sadar sih. Ya itu lagi ngomongin Barzagli, gue juga kecewa sih sama manajemen Juve. 20 tahun Juve yang pensiun di Juve cuma 2. Barzagli sama Nedved. Ya ada pemain yang harusnya nggak mungkin kayaknya nggak pensiun di Juve. Iya, Alessandro Marquisio. Itu sih kecewa sih. Paling aneh itu 2 orang. Yang Ale sih gue kecewa sama Ale udah jelas memberikan segalanya kan. Marquisio dari Primavera men. Sama. Dia benar-benar pangeran Turin loh. Dari Primavera. Orang kelahiran Turin dari Primavera. Betul. Sampai ya di kalau Ale itu transit ke Turin kan. Bukan orang asli Turin. Bukan Primavera Turin juga. Bukan Primavera, malah di Padova kan akhirnya disia-siain. Jadi cerita Marquisio itu bisa kayak Totti sebenarnya. Ya, itu gue berharap begitu sih gitu. Berharap manis dengan Totti aja di Roma tanpa Scudetto cuman sekali doang dia bisa manis gitu. Akhirnya Marquisio kenapa enggak gitu. Kan Totti kan orang kelahiran Roma, pangeran Roma udah semuanya. Primavera Roma. Iya. Sampai akhir di Roma. Sampai selesai di Roma. Kecewa sih gua sama manajemen Juve. Kembali lagi sekarang. Walaupun dipinjamkan ya. Walaupun sekarang kembali lagi, akhirnya kecewa dengan komposisi pemain Juve sekarang kan. Kalah sih menurut gua sama Inter pun kalah kita komposisi pemain. Iya bagus. Line up juga sih Inter line up-nya mewah. Oke, skor berapa jadi lo? Gua kalau Porto bisa golin 3-1. Tapi kalau Porto nggak golin 2-0. Pasti beda 2 bola. Mudah-mudahan. Gua 2-0. 2-0 babak pertama 1, babak kedua 1 lagi. 2-0 golin Ronaldo Chiesa. Lo siapa? Kalau gua lebih ke Morata sekarang. Morata tukang asis ya. Iya. Tapi Morata lagi ya gua nggak tahu kenapa ya kemarin Ronaldo kemarin Morata nih lagi lawan Spezia dapat celahnya gitu, lagi enak nih feel-nya. Mudah-mudahan bisa tuahnya ke Porto, kita menang 2-0 atau 3-1. Yo yes. Oke, itu teman-teman tadi banyak banget cerita gue sama Ayas mengenai Juventus vs Porto, dan kita berkesimpulan kita bisa lewatin 16 besar. Bisa. Yakin bisa. Kita bisa lewatin 16 besar. Kita tunggu tim-tim lain di babak 8 besar. Terserah siapa dah. Urus aja nanti kita ngobrolinnya. Oke, teman-teman kasih tahu ke teman-teman yang lain untuk nonton Suara Juventus ini, share, like, and subscribe. Jangan lupa. Oke. Komen. Yes. Ya, kita ketemu lagi di program selanjutnya. Video la fine. Forza you. Yes. Oke.